Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan kitab kuning yang berjudul Adabul Alim wal Muta'alim, karangan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Di sini saya akan membaca dan sedikit menjelaskan di bab kedua yang bertema fi adabil muta'alim fi nafsihi. Dijelaskan beberapa tata krama di dalam dirinya sendiri. Saya Ari Kolunisa Zahra Fatinafiah dengan NPM 411829110020. Dengan saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah studi naskah pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu sani, bab yang kedua, fi adabil muta'allim, dijelaskan beberapa tata krama fi nafsihi, di dalam dirinya sendiri. Wa fihi asyratu anwa'in, adapun 10 beberapa macam, dan di dalam bab ini minal adabi, dan beberapa tata krama. Al-awwalu, yang pertama, ayutahiru qalbahu, hendaknya mensucikan hatinya, min kulli gisin, dari segala rayuan, wadanisin, dan kotoran, wagilin, dan dengki, wahasadin, dan hasud, wasu'i akidatin, dan buruknya akidah, wasu'i hulukin, dan buruknya akhlak, lias lahu bizalika, supaya layak dengan itu, likubulil ilmi, untuk menerima ilmu, wahifzihi, dan menghafalkan, wa ittila'i, dan meneliti, ala daqaiki, meninjau ke dalam maknanya, wal fahmi ligawamidihi, dan memahami makna yang tersirat. As-saniyu, adapun yang kedua, ayuhasinan niyata, ialah hendaknya mengindahkan niat, fi talabil ilmi, dalam mencari ilmu, bi an yaksida bihi, dengan hendaknya bermaksud, wajhallaha, terhadap ridha Allah Ta'ala, azza wa jalla, maha mulia dan maha agung, wal amala bihi, dan mengamalkan, wa ihya syariati, dan menghidupkan syariat, wa tanwira qalbihi, dan menerangi hatinya, wa tahliyata batinihi, dan menghiasi batinnya, wa taqrobu, dan mendekat, minallah ta'ala, dari Allah yang maha tinggi, wala yuqsida bihi, dan tidak bermaksud, agrodo dunyawiyata, agrodo, terhadap beberapa tujuan, dunyawiyata, yang bersifat duniawi. Mintah silir riyasati, dari menghasilkan kepemimpinan, wal jahi, dan pangkat, wal mali, dan harta, wa mubahati, dan dibangga-banggakan, akroni, dari beberapa teman, wa ta'zimin nasi, dan mengagungkannya manusia, lahu, kepadanya, wa nahwi zalika, dan seperti itu semua. As-salisu, adapun yang ketiga, ayubadiroh, hendaknya bergegas, bitahsilil ilmi, dengan menghasilkan ilmu, sababahu, di dalam waktu mudanya, wa auqata umrihi, dan beberapa waktu umurnya, wala yagtaroh, dan tidak tertipu, bihadai taswifi, dengan tipuan menunda-nunda, wa ta'mili, dan menunggu-nunggu, fa in kulla sa'atin, karena sesungguhnya setiap waktu, tamuru min umrihi, ialah melewati, min umrihi, dari umurnya, la badala, tidak ada ganti, laha, bagi waktu, wala iwado, dan tidak ada tukar, anha,
dari waktu. Wa an yaqta'a, dan hendaknya memutus terhadap sesuatu qadara alaihi, atas terhadap sesuatu yang mampu, minal alaiki, dari beberapa hubungan, as-sagilati, yang menyibukkan, wal awaiki, dari beberapa penyegah, al-maniati, yang mencegah, antamami tolabi, dari sempurnanya mencari ilmu, wabazalil ijtihadi, dan mencurahkan kesungguhan, wakuwati, dan kuatnya tekad, fi tahsili, dalam menghasilkan ilmu, fa innaha, karena bahwasannya, qawati'i thoriqi ta'allami, ialah beberapa pemutus jalannya pembelajaran. Ar-rabi'u, adapun yang keempat, ayyaqna'a, hendaknya menerima, minal quti, dari makanan pokok, wal libasi, dan pakaian, bima, dengan sesuatu, tayasaro, yang sederhana, fabil sabari, karena dengan sabar, ala adena, atas paling rendahnya, aisi, kehidupan, yanalu, yang memperoleh, sa'atal ilmi, terhadap kelapangan ilmu, wajam asamli qalbi, dan mengumpulkan tercerai-berainya hati, min mutafariqatil amali, dari terpisah-pisahnya kemenangan, wayat tafajjaru fihi, di dalam, dan menyembur keluar, yanabi'ul hikami, beberapa sumber hikmah. Qala Imamuna Syafi'i radhiyallahu an, mengatakan siapa imam kita Imam Syafi'i radhiyallahu an, la yuflihu, terhadap perkataan tidaklah sukses, man tolaba, siapa orang, tolabal ilmi, yang mencari ilmu, biizatin nafsi, dengan kemuliaan diri, wasa'atil ma'isyati, dan lapangnya kehidupan, walakinna man tolabahu, yang mencari siapa terhadap ilmu, bizilati, dengan hinanya, wa nafsi, diri, wadikil aishi, dan sempitnya kehidupan, wahid mati, dan wahidmatil ulama'i, dan berhikmah kepada ulama, aflaha, ialah sukses. Wal khamisu, adapun yang kelima, ayuqasima, ialah hendaknya membagi siapa, auqata lailihi, terhadap waktu-waktu malamnya, wan naharihi, dan siangnya, wayaktanima, dan hendaknya merampas siapa, terhadap sesuatu, baqiya, yang tersisa, min umrihi, dari umurnya, fa inna baqiyatal umri, karena sesungguhnya sisa-sisa umur, la qimata, ialah tidak ada harganya, laha, bagi umur, wa ajwadu auqati, dan adapun paling baiknya beberapa waktu, lil hifzi, untuk menghafal, ashharu, ialah beberapa waktu sahur, walil bahsi,
Dan untuk berdiskusi, ibqaru ialah pagi, walil kitabati dan untuk menulis, wasatun nahari ialah di tengah siang, walil mutalaati dan untuk menelaah, wal muzakarati dan mengingat-ingat, lailu ialah malam, wa ajwadu amakinil hifzi adapun paling baiknya tempat-tempat untuk hafalan, gurfah ialah di dalam kamar, wa kullu maudiin dan setiap tempat, ba'idin yang jauh, anil mulhiyati dari perkara-perkara yang menyibukkan, walayah sunu dan tidaklah bagus, al-hifzu menghafal, bihadratin nabati dan hadirnya beberapa tumbuhan, wahadirati dan hijau-hijauan, wa anhari dan beberapa sungai, wadajihil aswati dan bisingnya beberapa suara. Wasadisu adapun yang keenam, ayyuqalila hendaknya menyedikitkan, akla terhadap makanan, wasyarbah dan minuman, fa'inna shiba'ah sesungguhnya kenyang, yamna'u ialah mencegah, minal ibadati dari ibadah, wa yuskilu dan memperberat, al badana terhadap badan, wa min fawaidi kilatil akli dan ialah termasuk dari manfaat sedikitnya makan, sihatu adapun sehat, al badani tubuh, wadaf'ul amrodi dan menolak beberapa penyakit, badaniyata yang bersifat tubuh, fa inna sababaha karena sesungguhnya penyebab, kasratul akli ialah banyak makan, wa kasratul surbi dan banyak minum, kama sebagaimana, kila yang diucapkan, fa inna da'a maka sesungguhnya penyakit, aksaruma ialah adapun yang paling banyaknya sesuatu, tarohu yang melihat siapa, yakunu ialah min to'ami ialah dari makanan, awisyaroba atau minuman, wasihatu kulubi dan sehatnya beberapa hati, minat tugiyani dan berbuat lalim, wal batori dan sombong, walam yuro dan tidak lihat, ahadun siapa orang, minal auliyai dari para wali, wal aimati dan beberapa imam, wal ulamai dan para ulama, ahyari yang terpilih semuanya, yattasifu ialah bersifat, au yusofu atau disifati, bikasratil akli dengan banyak makan, wala humida dan tidak dipuji, bihi dengan banyak makan, wa innama madu dan hanyalah dipuji, kasratul akli apa banyaknya makan, minat dawabi dari hewan ternak, allati yang la ta'kilu yang tidak berakal, watur sodu dan disiapkan, lil amali untuk bekerja, wasabi'u adapun yang ketujuh, an yuwahida ialah hendaknya mengambil, an nafsahu terhadap dirinya, bil warai terhadap dengan sifat wirai, ihtiyati dan berhati-hati, fi jam'i sa'nihi dalam segala tingkahnya, wa yataharra dan menjaga, al halala terhadap perkara yang halal, ta'amihi di dalam makanannya, wa syarabihi dan minumannya, wa libasihi dan pakaiannya,
wa maskanihi, dan tempat tinggalnya, fi jam'i ma, dan dalam segala sesuatu, yahtaju, yang butuh, ilaihi, kepada, liyastaniro, supaya menjadi tersinari, kolbuhu, hatinya, wayasluhu, dan layak, likubulil ilmi, untuk menerima ilmu, wanurihi, dan cahaya, wanaf'i, dan manfaat, bihi, dengan ilmu, wayam bagilahu, dan sebaiknya bagi ilmu, an yasta'mila, hendaknya menggunakan, ruhoso, terhadap beberapa dispensasi, fi mawadi'iha, di dalam beberapa tempatnya, indal hajati, di saat butuh, ilaiha, kepada, wawujudi sababiha, dan adanya penyebab, fa innallaha, karena sesungguhnya Allah, yuhibbul, ialah mencintai, antuta, terhadap hendaknya didatangi, ruhosuhu, beberapa hukum rukhsah, kama yuhibbu, sebagaimana mencintai, antuta, terhadap hendaknya didatangi, azaimuhu, beberapa hukum azimahnya. Baik, di bab yang kedua ini menjelaskan tentang tata krama pelajar terhadap dirinya sendiri. Dalam bab ini terdapat 10 macam tata krama. Yang pertama yaitu hendaknya pelajar mensucikan hatinya dari perilaku menipu, bermaksiat, dengki, hasud, akidah, dan akhlak yang buruk, agar melalui semua ini layak dan pantas untuk menerima ilmu, menghafalkannya, meneliti kedetailan maknanya, dan memahami materi-materinya yang bersifat samar. Pentingnya mensucikan hati, layak dan pantas menerima ilmu. Dengan mensucikan hati dari berbagai sifat buruk tersebut, seorang pelajar menjadi layak dan pantas untuk menerima ilmu. Ilmu yang bermanfaat membutuhkan hati yang bersih sebagai wadahnya. Mensucikan hati dari sifat-sifat buruk adalah langkah penting bagi setiap pelajar yang ingin menuntut ilmu dengan efektif. Hati yang bersih tidak hanya memudahkan proses belajar, tetapi juga memastikan bahwa ilmu yang diperoleh membawa manfaat dan berkah. Ini adalah landasan utama dalam etika menuntut ilmu menurut kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Dan yang kedua menjelaskan hendaknya pelajar memiliki niat yang baik dalam rangka mencari ilmu. Seperti tujuan dari mencari ilmu adalah agar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, serta mengamalkannya, menghidupkan syariat, menerangi hati, menghiasi batin, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak bermaksud memperoleh tujuan-tujuan yang bersifat duniawi, seperti menjadi pemimpin, memperoleh pangkat, harta, dibangga-banggakan teman, dihormati oleh banyak orang, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita menuntut ilmu, tujuan kita menuntut ilmu ialah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatu dan jerih payah dalam belajar dilakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepadanya dan mengharapkan berkahnya, bukan untuk tujuan duniawi seperti memperoleh pangkat, mencari harta, dibanggakan teman, dan dihormati oleh banyak orang. Menuntut ilmu dengan harapan mendapatkan pujian dan penghormatan dari orang lain, niat seperti ini mencerminkan kesombongan dan mengurangi keberkahan ilmu. Niat yang baik dan ikhlas dalam menuntut ilmu adalah kunci utama agar ilmu yang diperoleh membawa manfaat dan berkah, menjadi ridha Allah
sebagai tujuan utama, serta menghindari niat-niat duniawi yang bersifat sementara, memastikan bahwa proses belajar menjadikan ibadah yang murni dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Dan yang ketiga ialah hendaknya pelajar bergegas mengumpulkan ilmu sebanyak mungkin di waktu muda dan waktu-waktu sisa umurnya, dan tidak tertipu oleh kata-kata nanti dulu atau tunggu dulu, karena waktu itu berjalan melewati umur tanpa bisa digantikan atau ditukar. Sebaiknya pelajar dengan segenap kemampuannya memutus segala sesuatu yang menyimpulkan dan beberapa penghalang yang mencegahnya dalam rangka menyempurnakan ilmu, mencurahkan kesungguhan, dan bertekad kuat dalam mengumpulkan ilmu. Karena ini semua adalah pemutus jalannya proses belajar. Maksud dari pernyataan tersebut ialah bahwa seorang pelajar harus memanfaatkan waktu muda dan sisa umur mereka sebaik mungkin untuk mengumpulkan ilmu. Mereka tidak boleh tertipu dengan kata-kata tunggu dulu, karena waktu terus berjalan dan tidak dikembalikan atau diganti. Pelajar harus dengan segala kemampuannya menghindari segala sesuatu yang dapat mengalihkan perhatian atau menghalangi mereka dalam menyempurnakan ilmu. Mereka harus bersungguh-sungguh dan bertekad kuat dalam proses belajar, karena hal-hal tersebut sangat penting untuk memastikan keberhasilan dan dalam mengumpulkan ilmunya. Dan yang keempat ialah hendaknya pelajar berlapang dada dalam menerima makanan dan pakaian yang sederhana, karena dengan bersabar atas kehidupan yang paling rendah, seorang pelajar akan memperoleh kelapangan ilmu dan mampu mengumpulkan tercerai-berainya hati dari angan-angan yang beragam, dan akan menyembur keluar dari hatinya sumber-sumber hikmah. Imam Syafi'i berkata, tidak akan sukses orang yang menuntut ilmu dengan keadaan diri yang mulia dan hidupnya lapang. Akan tetapi orang yang menuntut ilmu dengan diri yang hina, hidup yang sulit, dan berkhidmah kepada para ulama, ia pasti akan sukses. Jadi di yang keempat ini mengatakan, Imam Syafi'i mengatakan kesuksesan dalam kesederhanaan. Imam Syafi'i menyatakan bahwa kesuksesan dalam menuntut ilmu tidak akan diraih oleh mereka yang hidupnya penuh kemewahan dan kemuliaan diri. Sebaliknya, mereka yang hidup sederhana, bersabar dalam kesulitan, dan berkhidmah kepada ulama akan lebih mungkin sukses dalam menuntut ilmu. Karena kesederhanaan hidup bukanlah halangan dalam menuntut ilmu, melainkan sarana untuk mencapai keberhasilan yang lebih besar. Dengan kesederhanaan, pelajar akan lebih fokus, sabar, ikhlas, yang pada akhirnya akan mengantarkan kepada pencapaian ilmu yang lebih mendalam dan bermakna. Dan yang kelima ialah hendaknya pelajar bisa membagi waktu malam dan siangnya dan memaksimalkan umur yang tersisa dengan baik, karena sia-sia umur tidaklah dapat diganti dengan uang. Waktu-waktu terbaik untuk menghafal adalah pada waktu sahur, untuk berdiskusi itu di pagi hari, untuk menulis itu di siang hari, dan untuk menelaah atau mengulang kembali pelajaran itu di malam hari. Tempat-tempat terbaik untuk hafalan adalah beberapa kamar, setiap tempat yang jauh dari perkara-perkara yang menyibukkan. Jadi ketika kita ingin belajar itu sebaiknya di tempat yang sunyi, yang tidak berisik, dan tidaklah rekomendasi hafalan di samping tumbuh-tumbuhan, hijau-hijauan, sungai-sungai, dan suara-suara yang bising. Jadi pelajar harus mampu membagi waktu malam dan siang untuk berbagai aktivitas belajar.
Efisien waktu yang penting karena sisa umur yang dimiliki tidak bisa diganti dengan uang. Setiap detik berharga dan harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menuntut ilmu. Di sini waktu sahur, yaitu sebelum fajar, dianggap sebagai waktu yang terbaik untuk menghafal. Pada saat ini, pikiran masih segar dan gangguan dari lingkungan minimal sehingga lebih mudah untuk berkonsentrasi dan mengingat. Ketika berdiskusi di pagi hari itu waktu yang baik untuk berdiskusi. Setelah istirahat malam, pikiran segar dan siap untuk berinteraksi, bertukar ide, dan memahami materi-materi melalui diskusi dengan orang lain. Di siang hari itu untuk mencatat, idealnya karena cahaya alam yang baik dan suasana yang biasanya lebih tenang memungkinkan pelajar untuk fokus dan menuangkan ide-ide dalam bentuk tulisan. Dan di malam hari untuk menelaah atau mengulang kembali pelajaran yang sudah dipelajari. Karena waktu malam baik untuk menelaah dan mengingat kembali apa yang sudah dipelajari. Suasana yang lebih tenang membantu konsentrasi dan memudahkan proses pengulangan materi. Tempat terbaik untuk belajar itu bisa di kamar karena tidak berisik dan sunyi. Manajemen waktu yang baik dan pemilihan lingkungan yang kondusif adalah kunci untuk proses belajar yang efektif. Setiap aktivitas belajar memiliki waktu dan tempat terbaiknya sendiri, yang jika dimanfaatkan dengan tepat akan memaksimalkan hasil belajar. Dengan demikian, pelajar diharapkan dapat efisien dalam memanfaatkan waktu dan lingkungan untuk mencapai tujuan belajarnya. Dan adapun yang keenam, yaitu hendaknya pelajar meminimalisir makan dan minum karena perut yang kenyang dapat menghalangi semangat beribadah dan menjadikan berat badan naik. Termasuk dan manfaat sedikit makanan adalah badan menjadi sehat, kebal terhadap penyakit yang menyerang tubuh. Karena penyebab timbulnya penyakit adalah banyak makan dan minum sebagaimana keterangan. Sesungguhnya penyakit yang kerap kamu lihat itu semua berasal dari makanan dan minuman. Hati yang menjadi sehat bebas dari perbuatan lalim dan sombong. Tak pernah dilihat seseorang dari para wali, imam ulama yang menjadi orang-orang pilihan mempunyai sifat atau disifati dengan banyak makan, dan tidak pula mereka dipuji karena hal itu, karena yang dipuji dengan banyak makan hanyalah hewan ternak yang tak punya akal dan disiapkan untuk bekerja. Dan yang ketujuh ialah hendaknya pelajar mendidik dirinya dengan sifat wiroi, berhati-hati dalam segala tingkah lakunya, menjaga kehalalan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan hidupnya, supaya hatinya menjadi terang dan siap untuk menerima ilmu, cahaya ilmu, dan manfaat dari ilmu itu sendiri. Sebaiknya pelajar menggunakan hukum-hukum rukhsah atau dispensasi dari Allah sesuai dengan tempatnya, dengan catatan adanya kebutuhan dan penyebab yang melatar belakanginya, karena sesungguhnya Allah itu senang jika hukum rukhsahnya dipakai sebagaimana Allah senang terhadap pemakaian hukum azimahnya. Hukum azimahnya adalah hukum asli, tanpa keringanan. Allah senang ketika hambanya mengikuti hukum azimah dalam kondisi normal, hukum rukhsah ketika dalam kondisi darurat atau membutuhkan keringanan. Pelajar harus mengetahui kapan harus menggunakan rukhsah dan kapan harus berpegang pada azimah, sesuai dengan keadaan dan kebutuhannya. Secara keseluruhan, nasihat ini menekankan pentingnya sifat wiroi dan menjaga kehalalan dalam kehidupan pelajar, serta bijaksana dalam menggunakan rukhsah. Dengan mengikuti nasihat ini, pelajar dapat menjaga hati yang bersih,
dan terang, yang merupakan kondisi ideal untuk menerima dan meraih manfaat ilmu. Hukum rukhsah dan azimah harus dipahami dan digunakan sesuai dengan tempatnya agar tidak menyimpangi dan prinsip-prinsip syariat dan dapat mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih untuk yang sudah menonton dan menyimak sedikit video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.